Pembahasan topik kali ini adalah yaitu ada 4 faktor DC lapangan pinjol legal atau pinjol semi legal sering melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Oke, yang keempat ini adalah kenapa DC dari pinjol legal bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Oke bro, gue akan memberikan tips dan triknya lagi nih bro, yaitu menjawab pertanyaan dari para subscriber gue. Banyak mengeluhkan bahwa nasabah-nasabah pinjol legal atau pinjol semi legal DC-nya bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi dan bisa melakukan penyebaran data berupa KTP dan muka Anda. Nah, kenapa DC itu bisa melakukan itu? Nah, di sini kan gue bagikan ada 4 faktornya, bro. Walaupun itu pinjol legal, walaupun itu pinjol semi legal. Apa aja tuh bang poin-poinnya? Nah teman-teman dengarkan, perhatikan baik-baik karena satu poin nanti akan gue jelaskan agar teman-teman paham, mengerti dan tentunya tidak terlalu banyak nanya hal yang sama. Oke, poin yang pertamanya adalah tapi teman-teman klik tombol subscribe dulu, like-nya dan juga jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Karena kita dari channel YouTube Tus Pinjol kita update setiap hari, bro. Oke, kita akan masuk saja ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini ada info yang menarik, info yang sangat bermanfaat sekali, info-info yang memang kalian tunggu-tunggu. Dari hasil pertanyaan kalian ini gue jadikan video. Oke, pembahasan topik kali ini adalah yaitu ada 4 faktor DC lapangan pinjol legal atau pinjol semi legal sering melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Dan yang kedua adalah sering melakukan penyebaran data di luar kontak emergensi di media sosial ataupun di nomor Anda sendiri. Loh, kenapa bisa seperti itu, Bang? 4 faktornya apa saja? Poin-poinnya apa saja? Ini akan gue jelaskan. Oke. Yang pertama, faktor yang pertamanya ini adalah satu, pinjol legal dengan pinjol ilegal masih satu server. Bukti-buktinya sudah gue share di video sebelumnya. Tapi di sini gue rangkum ya bro, gue jadikan satu. Ya, karena akan gue berikan poin-poinnya saja. Jadi pinjol legal dia satu server dengan pinjol ilegal. Untuk ilustrasinya ya atau skemanya itu gue sudah buatkan di video sebelumnya lebih detail dan lebih jelas. Dan gue juga sudah berikan bukti-buktinya ya. Yang kedua adalah perusahaan vendor dan di mana perusahaan vendor ini ternyata dia bergerak di bidang jasa penagihan. Ya, misalkan seperti ini. Pihak jasa penagihan atau vendor atas nama PT Maju Mundur, dia ternyata bekerja sama dengan perusahaan pinjol ilegal yang bernama Rupiah Mama. Contoh gitu ya bro, pinjol ilegalnya misalkan Rupiah Mama. Nah ternyata perusahaan vendor dari jasa penagihan dengan PT Maju Mundur tersebut, dia juga melayani dari perusahaan pinjol legal OJK dengan nama misalkan Rupiah Bapak. Ya, jadi satu vendor dia melayani 2 perusahaan pinjol. Secara data, maka data itu akan masuk semuanya di dalam perusahaan vendor. Akan masuk. Ya, makanya data-data yang masuk ini nanti tim collection dari vendornya akan melakukan filter. Oh, nasabah atas nama Yani ada gak sih di pinjol ini? Nanti dicek tuh sama dia. Nah, itu faktornya. Ya, faktor dan penyebab. Seperti itu makanya banyak DC yang suka melakukan penyebaran data ataupun melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Ya, karena satu, gue perjelas lagi, perusahaan vendornya dia memegang 2 perusahaan.
perusahaan legal dan perusahaan ilegal. Itu lebih simpelnya ya bro. Nah yang ketiga ini adalah kenapa pinjol legal ataupun pinjol semi legal bisa melakukan penyebaran data dan juga bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Nah, ini bisa aja terjadi karena kebocoran data. Yang kedua adalah Anda tidak sehat cara menggunakan media sosial. Maksudnya gimana, Bang? Contoh, lu misalkan jualan di Facebook dan juga di dalam deskripsi penjualan Anda di Facebook, di situ Anda cantumkan nomor-nomor yang sekiranya teman kalian ataupun relasi tempat Anda kerja, relasi tempat Anda usaha. Nah, di situ makanya gua sarankan Anda ketika Anda memiliki galbay pinjol segera mungkin untuk menghapus jejak digital Anda. Dan yang kedua bisa aja melakukan tracking di get kontak. Tapi get kontak ini untuk akurasinya tidak 100%, melainkan bisa gua katakan ini 50%, 50-50 bro. Ya tergantung Anda itu siapa, background Anda itu siapa, profil Anda itu siapa. Ya makanya Anda pastikan bahwa data-data Anda yang bergentayangan di internet itu sudah dihapus dan sudah ditutup untuk celah-celah dan di mana orang bisa tracking data Anda. Oke, yang keempat ini adalah kenapa DC dari pinjol legal bisa melakukan penagihan di luar kontak emergensi ya atau penyebaran data. Nasabah kena jebakan dari DC. Dari hasil modus-modus DC, Anda kena jebakan alias kiriman phishing. Kiriman-kiriman phishing tersebut bisa berupa link dan juga bisa berupa file APK dan di mana diiming-imingkan Anda suruh install dan katanya pengajuan pinjolnya mudah cair dengan limit 50 juta. Itu phishing. Itu jebakan. Makanya Anda yang galbay pinjol legal, kalau mau aman jangan coba-coba install pinjol ilegal. Tapi ketika teman-teman sudah install pinjol ilegal, Anda belum punya pinjol legal, jangan coba-coba juga. Yang Anda sudah terjadi, selesaikan hari itu juga. Yang ini terjadi, Anda selesaikan. Jangan menambah masalah lagi. Makanya gue sering bilang, Anda punya pinjol legal, jangan bodoh-bodoh banget. Kenapa? Di saat orang mengerti pinjol, sedangkan dia punya galbay pinjol legal, dia ini terobsesi bahwa pinjol ilegal mudah cair dan gampang cair dan boleh digalbay. Tapi dia tidak memikirkan, tidak mementingkan data privasi Anda di dalam handphone kalian. Perlu Anda tahu bahwa data privasi di handphone kalian itu sangat berharga dan sangat penting sekali. Jadi gue sarankan dari keempat poin ini, jangan heran, jangan takut ketika DC dari pinjol legal ini melakukan penagihan di luar kontak emergensi, apalagi sampai penyebaran data, karena itu sudah jelas ya diduga ada akses ilegal. Nah, kalau sudah melakukan akses ilegal si DC tersebut sudah tidak pantas lagi untuk minta pembayaran. Hak Anda adalah galbay pinjol ya. Jadi kalau Anda ngerasa galbay di pinjol legal lalu DC-nya melakukan penagihan di luar kontak emergensi, artinya kan tidak sesuai dengan kesepakatan. Karena di dalam kesepakatan itu DC pinjol hanya boleh menagih satu di nomor Anda. Kalau di nomor kondar hanya untuk reminder ya, hanya untuk mencari tahu tentang Anda saja. Tapi ketika Anda tidak mencantumkan nomor kondar lalu ditagih, ini sudah melanggar kesepakatan. Salah satunya adalah cuman galbay pinjol saja. Galbay pinjol, nggak usah takut, nggak usah ragu, galbay sekarang sebelum telat. Mungkin gitu aja informasinya, nggak terlalu panjang-panjang. Semoga teman-teman paham dan mengerti, dan silakan teman-teman bisa jalankan ini dan jangan takut lagi dan jangan heran lagi kalau DC lapangan pinjolnya atau DC dari pinjol legal OJK melakukan penagihan di luar kontak emergensi. Jangan takut, jangan heran, semuanya ada solusi hanya di dalam channel YouTube Dus Pinjol. Teman-teman yang mau join ke dalam grup Telegram, itu link grupnya ada di dalam deskripsi, dan teman-teman yang mau join ke dalam grup WA kita bisa konsultasi telepon dengan saya loh. Silakan saja menjadi member grup WA kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.